Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan juga hadirin sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik bijak menggunakan media sosial di era digital dengan tema literasi digital dan kesadaran bermedia. Topik ini saya pilih karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Saat ini hampir semua aktivitas, mulai dari belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan tidak lepas dari penggunaan media sosial ini. Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Kehadirannya membawa banyak perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan juga memperoleh informasi. Generasi muda, terutama pelajar dan juga mahasiswa dengan usia 17 sampai dengan 25 tahun, merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan juga bertanggung jawab. Berdasarkan laporan data Reportal tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai dari 170 juta. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Media sosial tentu memiliki dampak positif. Dengan media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di tempat yang berjauhan. Kita juga dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperoleh wawasan, serta memanfaatkan platform digital untuk belajar maupun berwirausaha. Banyak mahasiswa saat ini menggunakan media sosial untuk berbagi karya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan juga membangun usaha kecil secara online. Namun, di sisi lain media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax ataupun berita palsu. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, sebagian besar pengguna internet di Indonesia pernah terpapar hoax ataupun berita palsu, terutama melalui media sosial. Informasi palsu ini dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik, bahkan juga menimbulkan kepanikan. Selain hoax, media sosial juga dapat menjadi tempat terjadinya perundungan cyber, ujaran kebencian, dan juga penyalahgunaan informasi pribadi. Jika digunakan secara berlebihan, media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan sehingga mengurangi produktivitas belajar maupun interaksi sosial secara langsung. Oleh sebab itu, kita harus belajar menggunakan media sosial secara sehat. Pertama, kita perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar berita palsu tersebut. Yang kedua, kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti mencari ilmu, membangun relasi, dan juga menyebarkan informasi yang jelas. Ketiga, kita harus bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima dan tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Hal ini sejalan dengan laporan Kominfo Republik Indonesia yang menyatakan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu menghadapi penyebaran informasi palsu di internet saat ini. Artinya, kita tidak hanya dituntut untuk menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas dalam memahami isi informasi. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Jangan sampai media sosial justru membawa dampak buruk bagi diri kita dan juga
generasi muda yang lain. Ayo kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk belajar, berbagi informasi yang benar, serta menyebarkan kebaikan. Dengan sikap yang bijak, kita dapat menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.